Kajian Fathul Bari, kita merakib ya, keutamaan di dalamnya ya. Manakib ini ada kitabu Fadhaili Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, keutamaan, keistimewaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin bab ke-11 ya, tentang Al-Abbas bin Abdul Muthalib, masih pamannya Rasulullah SAW ya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, di mana keistimewaannya ya, di sini yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari itu adalah Al-Abbas ini dikenal dengan penjaga, pengurus air kota Mekah dan Madinah. Nah, ketika Rasulullah SAW masih hidup ya, di Madinah pernah terjadi kekeringan yang parah hingga orang-orang ya, para sahabat itu datang kepada Rasulullah SAW agar istisqo ya, minta air itu ya, minta hujan. Nah, kemudian Rasulullah SAW ya istisqo, berdoa kepada Allah, yang saat itu juga hanya oleh Allah dikabulkan. Langit yang asalnya cerah itunya tidak berawan karena musim panasnya yang keras ya. Seketika awan itu berkumpul persis di atas kota Madinah. Nah, bisa jadi awannya juga seukuran kota Madinah gitu ya. Kemudian turunlah hujan hingga berhari-hari tidak berhenti sampai terjadi banjir. Nah, karena Rasulullah SAW kepada Allah minta hujan, ya oleh Allah diturunkan hujan. Ternyata tidak ada batas waktu. Karena Rasulullah minta hujan, Allah menurunkan hujan. Ya teruslah hujan. Nah, setelah terjadi banjir, para sahabat ya minta kepada Rasulullah untuk berdoa ya agar Allah menghentikan hujan. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah ya untuk menghentikan hujan. Ya akhirnya hujannya berhenti, kemudian awannya menyingkir mengelilingi kota Madinah. Jadi awannya itu bolong gitu ya, pinggirannya saja awannya. Sementara di atas kota Madinah itu tidak berawan, ya hujannya berhenti. Nah, ternyata di zaman Umar bin Khattab pernah juga terjadi kekeringan yang panjang ya, musim panas yang keras. Nah, Umar bin Khattab ya, orang-orangnya masyarakat, orang-orangnya Umar bin Khattab sebagai khalifah datang kepada Umar bin Khattab mengeluhkan kondisi yang buruk ya, karena musim panasnya yang keras ya, sehingga banyak ternak yang mati, banyak pohon yang mati, kekeringan. Namun ada pada kejadian ini ya, di zaman Umar bin Khattab ini, ketika orang-orang mengadukan demikian, Umar bin Khattab dia sebagai khalifah dia mengatakan, selama musibah ini hanya berupa musibah jasadiyah, Umar bin Khattab menyebutnya demikian ya, selama musibah ini, kekeringan tersebut, selama musibah ini tetap itulah hanya berupa musibah jasadiyah, bagi Umar bin Khattab itu tidak menjadi masalah besar. Tapi apabila musibah ini sudah mulai
mengganggu. Nah ini ya mengganggu nih, jadi musibah ruhiyah, musibah mengganggu agama. Umar bin Khattab menyebutkan kalau musibah ini sudah menggoyahkan akidah kalian, menurunkan keimanan kalian, yang mengganggu ibadah dan ketaatan kalian, nah baru Umar bin Khattab menganggap itu baru masalah besar. Ini pelajaran pentingnya dari seorang khalifahnya Umar bin Khattab, di mana kan menurut Ibnu Umar ya, di bab keutamaan Umar bin Khattab adalah yang mengulang saja kata-kata Ibnu Umar kurang lebih kan, aku tidak mendapati seorang pun setelah Rasulullah tidak ada yang lebih serius, lebih bersungguh-sungguh di dalam beragama dan dalam bersodakohnya dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Nah bagi Umar bin Khattab, kalau kekeringan, banyak ternak yang mati, banyak pohon yang mati, itu disebutnya, Umar bin Khattab menyebutnya itu ibadah jasadiyah, badaniyah. Kalau sampai ya itu masalah gitu kan, makanya sampai orang-orang mengadu kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah. Iya, menurut Umar bin Khattab juga itu masalah, tapi Umar bin Khattab tidak menganggap masalah itu besar selama musibah itu memang wilayahnya di situ, wilayah jasadiyah. Kalau sudah merambah menjadi musibah agama, ruhnya terganggu, itu akidahnya goyah, keimanannya turun, ibadahnya juga menurun, baru itu masalah besar. Ini pelajarannya, saya katakan pelajaran. Mengapa menjadi terbalik? Mengapa menjadi terbalik? Akidah lemah, iman lemah, ibadah juga lemah, malah tidak dianggap masalah. Tapi kalau ternak mati, pohon mati, nah ini urusan ukar itulah. Tapi apabila di keuangan ini menurun, wah ribuhna. Nah ini kan menjadi terbaliknya dari apa yang dulu diajarkan lah itunya. Umar bin Khattab sebagai khalifah itu kan khalifahnya Khulafaur Rasyidin, yang disebut di dalam Al-Qur'an Khulafaur Rasyidin. Salah satunya adalah Umar bin Khattab ya. Nah, memberikan pelajaran demikian. Apabila ada masalah, ada musibah dengan hal-hal seperti itulah Umar bin Khattab tidak menganggapnya masalah besar, bukan tidak dianggap masalah. Tapi kalau dari musibah tersebut merambahlah ke urusan akidah, iman, ibadah, ketaatan, urusan agamanya terganggu, itu seharusnya ya barulah itu benar harus dipandang sebagai masalah yang berat, masalah besar. Sati balik ayeuna mah gitu, urusan agama mah hare-hare tidak dianggap, malah tidak dianggap masalah. Tapi apabila kalau menurut ramalan bintang keuangan parah kalau menurut ramalan bintang itu keuangan hupir gos baru wah aduh itu ramalan bintang baheula berdina koran nu karan itu nuk aya akan seminggu sekali nuk itu tekan ramalan asmara aduh ayeuna wacana aki-aki jeung ini nuk kitu keneh atuh aki-aki jeung ini dibaca teh nuk kitu keneh atuh cik maca Quran atuh bener maca teh kitu ramalan zodiak panos dibaca bek teh salah lain bintang lah manehna Virgo maca nu Leo
Pugu udah cek rapolan mah halus, udah salah macam gatu bintang dosa aja. Nah, Umar bin Khattab itu ketika mengalami kekeringan demikian, ini keutamaan Al-Abbas ya. Umar bin Khattab ketika mengalami kekeringan demikian, Umar bin Khattab mengatakan, kata Anas bin Malik, Umar bin Khattab ya anna Umar bin Al-Khattabi kana iza qahaltu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Apabila ketika mengalami kekeringan Umar bin Khattab, kalau dulu kan kepada Nabi, jadi Nabi yang berdoanya, doa Nabi kan langsung dikabulkan, diijabah, minta hujan, diberi hujan. Hanya Nabi lupa, tidak menyebutkan berapa lama, ya teruslah hujan selama belum dihentikan. Seminggu ya, kalau nggak salah di dalam hadisnya itu ya teruslah hujan selama seminggu sampai banjir. Baru kemudian Rasulullah minta dihentikan, berhenti. Nah, setelah Rasulullah tidak ada, kata Anas bin Malik, Umar bin Khattab itu apabila ya ketika mengalami kekeringan demikian, Umar bin Khattab datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dulu kami bertawassul, artinya minta kepada Nabi agar Nabi berdoa. Nah, itu makna tawasulnya demikian ya. Nabinya masih ada, nabinya masih hidup, makanya Nabi berdoa. Kami bertawasul, kami menjadikan Nabi kami sebagai perantara untuk meminta hujan, fataskina, kemudian engkau memberi kami hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina, maka kami sekarang bertawasul melalui paman Nabi kami. Faskina, Umar bin Khattab juga berdoa, mintalah, berilah kami hujan. Faqala fayus qauna, anak kata Anas bin Malik, benar ternyata. Ini keutamaan Ibnu Abbasnya. Dulu Rasulullah yang istisqa, berdoa kepada Allah minta hujan, Allah memberi hujan. Setelah Rasulullah tidak ada, Ibnu Al-Abbas, ternyata Umar bin Khattab itu datang kepada Al-Abbas untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah keutamaannya ya, karena di bab ini memang Imam Bukhari hanya memasukkan satu hadis. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, penjaga air Mekah dan Madinah, itulah julukannya untuk Al-Abbas. Nah, berikutnya sekarang bab ke-12, ini keutamaan keluarga, orang-orang terdekat ya, keluarga hanya orang-orang terdekat Rasulullah SAW. Ini ada beberapa hanya yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari. Hanya dua ternyata nih, yaitu Fatimah dan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini salah satu dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah, bab ke-12 nih ya, jadi ini aku teman Fatimah lah gitunya, ini judulnya nih, bab ke-12 ini keutamaan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Fatimah alaihi salam binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Imam Bukhari ya, memasukkan, masih judulnya belum ke hadisnya. Jadi judulnya adalah Manaqib Fatimah. Ya, keistimewaan, keutamaan Fatimah binti Rasulullah SAW. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Nah, dengan ini saja sudah jelas nih ya.
Ini paling istimewanya nih dari Fatimah nih. Nabi SAW bersabda, Fatimah itu adalah pemimpin seluruh perempuan penghuni surga. Aja, udah beres betul. Itu keutamaannya. Ya Fatimah ini Nabi langsungnya yang bersabda nih. Nabi menyabdakan demikian ya. Artinya bukan kesimpulan para ulama, bukan pendapat siapa. Ini Nabi ini yang menyabdakan demikian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Ya, Fatimah adalah pemimpin seluruh perempuan penghuni surga. Mobil khusus mungkinnya ya lebih khusus lagi. Lebih khusus itu karena perempuan itu ya. Karena Fatimah perempuan itu. Jadi lebih khusus lagi bagi perempuan. Inilah panutan, inilah idola. Inilah suri toladan ya bagi perempuan ya, khususnya bagi perempuan. Tapi kan kalau soal sangat terkenal lah kesolehannya, kesabarannya. Nah kalau soal itu kan bagi laki-laki ya berlaku, bagi perempuan berlaku. Tapi kalau bagi perempuan lebih khusus lagi ya. Nah inilah itu kalau kalau mau mencari atau menjadikan sebutannya idola, teladan itulahnya. Ya terbayanglah kesolehannya di tingkat mana gitu ya. Fatimah yang oleh Rasulullah SAW sudah disebutkan seperti ini. Fatimah itu pemimpin semua perempuan. Fatimah itu pemimpin semua perempuan penghuni surga. Hadis yang barusan, ini potongan hadis nih ya. Ini potongan hadis nih. Ini saya lihat di dalam Sahih Bukhari, ternyata ini sabda Rasul tentang Fatimahnya yang dijadikan, yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari, itu dijadikan judulnya. Ini belum ke hadisnya. Nah, dijadikan judul yang barusan itu riwayat Bukhari juga riwayat Muslim. Kita baca yang Muslim dulu dia, kita lihat nih lengkapnya hadis tersebut. Walah panjang nih. Ini terjemahnya saja nih ya, demikian nih ya, ini di aplikasi nih Sahih Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu ketika para istri Rasulullah SAW sedang berkumpul. Nah ini berkumpul semuanya nih 9 istri Rasulullah SAW berkumpul. Ini pada waktu Rasulullah SAW sakit yang kemudian meninggal. Tapi sebelum parah gitunya, sebelum sakitnya benar-benar parah nih. Suatu ketika para istri Rasulullah SAW sedang berkumpul dan berada di sisi beliau tanpa ada seorang pun yang tidak hadir saat itu. Dan Rasulullah SAW minta izin kepada semua istrinya. Ini Rasulullah SAW ya bicara gitulah ya, minta izin kepada semua istrinya. Nah, agar selama sakit itu Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah. Makanya sampai meninggalnya di situ gitu ya. Ya Rasulullah itu sampai meninggalnya di rumah Aisyah. Hanya yang nempel ke masjid yang ini nih, nempelnya itu seperti ini. Ini rumah Rasulullah SAW, pintu rumahnya nempel ke masjid, jadi ini rumah, ini masjid. Nah pintunya itu langsung kalau Rasulullah keluar dari rumah itu langsung masuk masjid dan
masuk masjid itu tepat di mana beliau menjadi imam. Nah, kemudian mimbar Rasulullah SAW, nah itu berada di situ, itunya seperti di masjid kita lah, mimbar kan di depan itu dekat tempat imam. Nah, Rasulullah SAW menyabdakan di antaranya ma bain baina lah kalau nggak salah baina baiti wa min bari raudotun min riyadil jannah. Ya, tempat antara rumahku dan mimbarku itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Sampai sekarang di Masjid Nabawi itu ada raudhah. Sangat yang pernah ke sana pasti tahu ya, di Masjid Nabawi itu ada raudhah. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan keistimewaannya apa, hanya demikian saja. Ya, antara rumahku dan mimbarku itu ya tempat beliau menjadi imam. Itu salah satu dari taman-taman surga. Nah, kita lanjutkan nih, ini dari sini nih. Suatu ketika para istri Rasulullah SAW sedang berkumpul dan berada di sisi beliau tanpa ada seorang pun yang tidak hadir saat itu. Semuanya ya istri Rasulullah SAW hadir. Tidak lama kemudian datanglah Fatimah dengan berjalan kaki, yang mana cara berjalannya persis dengan cara jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara berjalannya gitu ya. Kan semua orang kan katakanlah kalau yang sudah mengenal, sudah tahu gitu ya. Ini si A seperti itu berjalannya, si B, si C kan masing-masing ada gitu ya cara berjalannya. Nah, Fatimah datang berjalan, dan ya itulah Fatimah itu berjalannya saja gitu persis Rasulullah SAW. Ketika melihatnya, Rasulullah SAW pun menyambutnya dengan mengucapkan, "Selamat datang wahai putriku yang tercinta." Setelah itu beliau mempersilahkannya duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri beliau. Lalu beliau membisikkan sesuatu kepadanya hingga Fatimah menangis terseduh-seduh. Ya, Rasulullah membisikkan sesuatu. Setelah mendengar itu apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW itu, Fatimah menangis terseduh-seduh. Ketika melihat kesedihan hati Fatimah, maka sekali lagi Rasulullah SAW membisikkan sesuatu kepadanya. Kemudian Fatimah tersenyum gembira. Nah, kemudian aku bertanya, ini Aisyah kan yang menceritakannya. Kemudian Aisyah melanjutkan nih. Kemudian aku bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan keistimewaan kepadamu dengan membisikkan suatu rahasia di hadapan para istri beliau hingga kamu menangis terseduh-seduh." Setelah Rasulullah SAW berdiri dan berlalu dari tempat itu, saya pun bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, sebenarnya apa yang dibisikkan Rasulullah SAW kepadamu?" Fatimah menjawab, "Wahai Ummul Mukminin." Ya, Fatimah pun menyebut demikian ya, karena semua istri Nabi itu Ummul Mukminin, ibunya seluruh kaum mukminin. Sebutan ini ya, Ummul Mukminin, untuk semua istri Rasulullah SAW. Sebutan Ummul Mukminin itu artinya ibunya seluruh kaum mukminin. Oleh Allah ditetapkan demikian, semua istri Rasulullah SAW itu adalah ibunya seluruh kaum mukminin. Sehingga
setelah Rasulullah SAW meninggal, maka seluruh istri Nabi ini haram menikah dengan siapapun. Ini semuanya, ya, semua istri Rasulullah SAW itu setelah beliau meninggal haram menikah dengan siapapun. Nah, Fatimah menjawab darinya ketika Aisyah bertanya, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW? Wahai Ummul Mukminin, sungguh saya tidak ingin menyebarkan rahasia yang telah dibisikkan Rasulullah SAW kepada saya. Mual beja-beja, cek Fatimah teh, punten, mual beja-beja, sorry ya, mual beja-beja. Aisyah berkata, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, penasaran ternyata. Jadi Aisyah nih ingin tahu itu apa yang dibisikkan kepada Fatimah ketika pertama kali Rasulullah berbisik, Fatimah menangis. Kemudian berbisik lagi, Fatimah tersenyum bahagia. Ini Aisyah penasarannya dengan apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, aku mendatangi Fatimah seraya bertanya kepadanya, wahai Fatimah, saya hanya ingin menanyakan kepadamu tentang apa yang telah dibisikkan Rasulullah SAW kepadamu yang dulu kamu tidak mau menjelaskannya kepadaku. Fatimah menjawab, wahai Ummul Mukminin, sekarang nih setelah Rasulullah tidak ada, aku akan memberitahukannya kepadamu. Dulu ketika Rasulullah SAW membisikkan sesuatu kepadaku, untuk yang pertama kali beliau memberitahukan bahwasanya Jibril dan beliau biasanya bertadarus Al-Quran 1 atau 2 kali dalam setiap tahun. Dan kini beliau bertadarusnya dengan malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Nah, sungguh aku Rasulullah SAW tahu bahwa ajalku telah dekat. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah. Ini nasihat Rasulullah kepada siapa? Fatimah ya. Aku tahu bahwa ajalku telah dekat. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya, nah ini yang membuat Fatimah menangisnya yang ini. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulumu adalah aku. Fatimah berkata, mendengar bisikan itu maka aku pun menangis. Fatimah paham bahwa Rasulullah SAW itu sudah disebutkannya bahwa aku tahu bahwa ajalku sudah dekat. Mendengar bisikan itu maka aku pun menangis seperti yang kamu lihat dulu. Ketika Rasulullah SAW melihat kesedihanku, maka beliau pun berbisik lagi kepadaku. Beliau mengatakan, wahai Fatimah, maukah kamu menjadi pemimpin semua perempuan mukmin atau sebaik-baik perempuan umat ini? Lalu aku pun tertawa seperti yang kamu lihat. Ini ternyatanya yang membuat Fatimah menangis adalah Rasulullah mengatakan, aku tidak lama lagi, ajalku sudah dekat. Dan yang membuat gembira adalah perkataan ini ya. Wahai Fatimah, maukah kamu menjadi pemimpin seluruh orang perempuan yang mukminin atau menjadi perempuan sebaik-baik perempuan umat ini? Maka aku pun tertawa seperti yang engkau lihat. Nah ini riwayat Muslim lah kurang lebih demikiannya. Kita lihat riwayat Bukhari nih. Nomor sabaraha sebentar nih. Ini nih hadisnya nih. Yang kurang lebih ini kan hadis yang ini nih ya, Fatimah Sayyidatun Nisa'i Ahli Jannah. Nah, pada redaksi Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata,
Fatimah datang dengan berjalan, dan cara berjalannya persis cara berjalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Marhaban wahai putriku." Kemudian beliau mempersilahkan duduk di samping kanan atau kiri beliau, lalu membicarakan sesuatu pembicaraan secara rahasia, dan Fatimah pun menangis. Aku bertanya kepadanya, "Mengapa kau menangis?" Kemudian beliau pun kembali membicarakan sesuatu pembicaraan secara rahasia dengan Fatimah, dan anehnya kemudian dia tertawa. Nah, aku berkata Aisyahnya, aku belum pernah melihat keadaan seseorang menangis lalu diiringi. Saat itu juga dalam waktu sekejap, saat itu juga berganti gitu ya, berganti dengan tertawa. Aku bertanya kepadanya apa yang telah dibisikkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah berkata, aku tidak mau menceritakan pembicaraan rahasia Rasulullah SAW hingga Nabi wafat. Nah, di kemudian hari aku tanyakan lagi, maka Fatimah berkata, beliau mengatakan kepadaku bahwa Jibril alaihissalam datang membacakan Al-Quran 1 kali dalam setiap 1 tahun, lalu Jibrilnya membacakan kepadaku 2 kali untuk tahun ini, dan aku tidak melihatnya, melainkan itu isyarat bahwa ajalku sudah dekat. Dan sesungguhnya kamu, ini bisikannya dia ya, dan sesungguhnya kamu, wahai Fatimah, orang pertama yang akan menyusul di antara ahlu baitku, di antara keluarga besar gitu, ahlu baitnya. Dan kamu adalah orang pertama yang menyusulnya di antara semua keluargaku. Maka aku menangis karenanya. Lalu beliau bersabda lagi, apakah kamu ridho menjadi pemimpin seluruh wanita surga, atau pemimpin seluruh kaum wanita mukminin? Maka aku menjadi tertawa karenanya. Akitulahnya hadisnya nih yang di sini potongannya oleh Imam Bukhari. Hadis tersebut jadi kutip, disimpan di bawah ya, judulnya di sini kan keistimewaan Fatimah alaihissalam binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mengambil potongan hadis barusan, yaitu ya di sini dimasukkan waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Nabi bersabda, Fatimah itu adalah pemimpin seluruh perempuan di surga. Kalau ininya ya tentang Fatimah itu lahir 5 tahun sebelum beliau menjadi nabi. 5 tahunnya sebelum beliau menjadi nabi. Ya, Fatimah ini adalah anak bungsu, anak kandung gitunya, anak kandung bungsu dari ya anak kandung Rasulullah. Itu kalau perempuan ya, anak-anak perempuan Rasulullah itu adalah Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah. Jadi 4 orang nih anak kandung ya, anak kandung Rasulullah SAW. Kemudian laki-lakinya adalah Qasim. Maka Rasulullah Rasulullah suka disebut Abul Qasim. Ya, Rasulullah itu disebut Abul Qasim, jadi Abu ya disandarkan ke anak laki-laki tertua, yaitu Abul Qasim. Kemudian satu lagi Ibrahim, yang dua-duanya Qasim dan Ibrahim meninggal ketika masih anak-anak. Nah, adapun Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah ini meninggal setelah baliknya, setelah Zainab, semuanya setelah menikah, termasuk Fatimah.
menikah dan punya 5 orang anak. Fatimah itu yang mempunyai 5 orang anak, 3 laki-laki, 2 perempuan. Anak kandungnya itu Hasan, Husain. Oh, ini kan sangat terkenalnya, Hasan, Husain, Muhsin. Ini ketiga-tiganya akar katanya sama kalau bahasa Arab. Hasan, Husain, Muhsin, eta keneh. Siga ieu Ahmad, Hamid, Muhammad, Mahmud, eta keneh. Eta keneh. Kalau dalam bahasa Arab itu akar katanya sama. Jadi mun kalau bisi we ngalahirkeun budakna kemar opat geus eta ngaranna Ahmad, Hamid, Muhammad, Mahmud, Hamad aya deui, masih banyak sih dari kata tersebutnya, kata jadiannya banyak. Nah, yang perempuan ternyata diberi nama seperti nama saudaranya. Anak perempuan Fatimah itu diberi nama Zainab, Ummu Kulsum. Padahal itu berarti kan kakaknya kan. Kakak perempuannya Fatimah itu Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Nah, anak perempuannya diberi nama Zainab, Ummu Kulsum. Jadi 5 anak kandung Fatimah. Nah, lahirnya Fatimah itu lahir 5 tahun sebelum Rasulullah menjadi nabi. Dan mengalami masa yang beratnya kan di awal kenabian. Nah, Fatimah kecil berartinya ini mengalami ini masa-masa berat Rasulullah SAW ya di awal kenabian. Juga kan tidak lama kan di awal kenabian itu siapa, Khadijah meninggal. Nah, beliau hijrah ya, Fatimah itu hijrah ya berarti umur berapa? 10 tahun ya, 10 tahun berarti setelah di Mekah Rasulullah itu masa kenabiannya 10 tahun. Fatimah meninggal lahir 5 tahun sebelum hijrah. Nah, ternyata nih hari kelahirannya itu bertepatan dengan peristiwa ini. Peristiwa renovasi Ka'bah. Nah, di mana Ka'bah ini kan dibangun oleh Nabi Ibrahim, yaitu di dalam Al-Qur'an juga adanya. Ka'bah ini yang membangunnya Nabi Ibrahim. Nah, dari zaman Nabi Ibrahim hingga ke zaman Rasulullah itu kan cukup lama ya, lebih dari 1000 tahun. Nah, dalam perjalanan waktu lah gitunya, Ka'bah ini mengalami beberapa kali renovasi dan terjadi perubahan jumlah pintunya. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu ada pintunya, artinya ada ruang, memang ruang itu kan ruangan, di dalam Ka'bah itu ruangan. Ada pintunya. Nabi Ibrahim membuat Ka'bah itu pintunya 1. Nah, seiring perkembangan waktu, nah ini terjadi perubahan jumlah pintunya dari asalnya 1 jadi 2, 1 lagi, 2 lagi, 1 lagi. Berkali-kalinya mengalami renovasi. Nah, termasuk di zaman jahiliyah berarti nih, karena beliau belum menjadi nabi. Ini 5 tahunnya kejadiannya sebelum beliau menjadi nabi. Nah, peristiwanya ketika merenovasi Ka'bah, nah di mana ini bertepatannya dengan hari lahirnya Fatimah. Tanggal seberapa teh di ieu mah tanggal naon nanti bisa dicari lah nya, bulan naon di pokok deui teh. Ini peristiwa besar. Jadi kaum musyrikin, berarti kaum musyrikin merenovasi Ka'bah, termasuk saat itu juga terjadi perubahan jumlah pintunya dari 2 menjadi 1. Dan sejak saat itu 1 sampai sekarang Ka'bah pintunya 1. Nah, sekarang nih ya, Ka'bah itu pintunya 1. Nah, peristiwa besarnya adalah di Kota Makkah itu kan banyak kabilah.
Ya, banyak kabilah atau apa namanya suku kah, marga kah, bahasa kitanya mungkin sekitar itulahnya kabilah di kota Mekah. Nah, di mana kata Quraisy Quraisy itu gabungan dari semua kabilah. Padahal di antara kabilah-kabilahnya sendiri, namanya orang jahiliyah suka terjadi pertikaian. Nah, mereka menamakan dirinya Quraisy. Nah, ketika merenovasi Ka'bah itu, karena sejak dulu Ka'bah itu ada Hajar Aswadnya. Nah, terjadilah pertikaian di antara semua, melibatkan semua kabilah nih. Semuanya merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ya, semuanya ya paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ya, bertikai, masing-masing tidak mau mengalah. Nah, kemudian berunding lah gitulahnya, karena semuanya tidak mau mengalah. Kemudian berundinglah semua kabilah itu, lalu muncullah satu keputusan. Ya, dihasilkan satu keputusan. Bagaimana kalau Muhammad saja yang meletakkannya, yang meletakkan Hajar Aswad? Tapi dia tidak mewakili kabilahnya. Itu ya, tidak mewakili kabilahnya. Karena kalau soal kabilah semuanya kan nggak mau mengalah, tapi tidak mewakili kabilahnya. Semuanya setuju karena mereka merasa terwakili, bukan dengan berasal dari kabilah mana, tapi semua kabilah itu mengakui bahwa Muhammad itu orang terbaik Quraisy. Ini lepas dari kabilah aja ya. Nah, maka disepakatilah demikian, damai, tidak semuanya begitunya, semuanya merasa terwakili ketika muncul keputusan demikian. Karena Rasulullah SAW itu adalah orang terbaik Quraisy. Nah, lahirnya Fatimah itu bertepatan itu dengan peristiwa besar, itu peristiwa besarnya karena hampir terjadi ya perang antar suku mungkin nantinya ya apabila itu tidak selesai. Nah, lahirnya itunya di Mekah, hanya di Mekah tanggal 3 Jumadil Akhir. Kenapa nukar itu namanya tanggal 3 Jumadil Akhir, bertepatan dengan itu peristiwa besar dan peristiwa penting dalamnya sejarah perjalanan Ka'bah. Dan meninggalnya kalau meninggalnya yaitu tahun kalau lahirnya tadi apa namanya 5 tahun lahnya sebelumnya, meninggalnya tadi yang tanggal 3 Jumadil Akhir tahun tahun wafatnya Nabi, karena kan tidak jauh ya dan meninggalnya Rasulullah dengan atau bertepatan dengan di sini ada 18 Agustus 632 Masehi. Bahaya kali itu. Nah, kita lanjutkan lagi nih, itu mas kelumit sajalah ya tentang ya kemudian ya ikut hijrah itu bersama Rasulullah SAW, dan Fatimah itu kemudian menikah dengan Ali bin Abu Thalib di usia 19 tahun. Nah, kalau kita hitung lahir 5 tahun sebelum Rasulullah menjadi Nabi, 10 tahun kemudian hijrah, menikah usia 19 tahun, berarti 4 tahun setelah di Madinah hanya menikahnya dengan Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib itu miskin. Mas kawinnya itu adalah baju perang. Baju perang itu. Ali bin Abu Thalib itu menjual baju perang untuk mas kawinnya. Dimana baju perang itu kan tidak boleh tidak punya.
Ya, tidak bolehnya tidak punya baju perang. Nah, kalau perang bagaimana nanti? Dijuallah dengan harga 500 dirhamnya, uangnya itu diserahkan kepada Rasulullah SAW sebagai mas kawinnya. Dan Fatimah, ya itu dia, Fatimah bersama Ali bin Abu Thalib, ya disebutnya begitulah hidup sederhana. Karena Ali-nya, ya sebutlah Alinya itu miskin. Ali bin Abu Thalib ya, bukan seorang kaya raya. Kalau Abu Bakar, ya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, nah mereka ini orang-orang kaya. Kalau Ali bin Abu Thalib itu enggak. Tapi ternyata sebelum Ali bin Abu Thalib itu, sebelumnya Abu Bakar melamar kepada Rasulullah, melamar Fatimah, ditolak. Umar bin Khattab melamar, ditolak. Abdurrahman bin Auf padahal membawa Lamborghini 7. Abdurrahman bin Auf apa ya yang dia nggak punya gitulah. Ternyata semuanya ditolak. Ya karena ada sinya sampai yang menyebutkan naon disebut nanti Ali Fatimah dan Ali itu sudah dinikahkan oleh Allah di langit. Nah, maka kemudian lah itunya mereka ini menikah dan rumah tangganya sederhana. Dan Fatimah itu kalau soal kesabarannya, kesolehannya lah secara keseluruhan, nah, pokoknya yang tadi disebutkan kesolehannya seperti apa. Fatimah itu sampai Rasulullah SAW menyebutkan Fatimah adalah pemimpin seluruh perempuan mukmin di dalam surga. Adapun penampilan fisiknya, ya sangat terkenal lah kecantikannya. Sampai Rasulullah sendiri menyebutkan Fatimah itu bidadari berwujud manusia. Ya gitulah kurang lebihnya menggambarkan Fatimah itu adalah bidadari berwujud manusia. Karena Rasulullah sendiri kan beliau itu sangat tampan, ya. Rasulullah sangat tampan. Dan Rasulullah SAW itu Fatimah itu mirip Rasulullah dibandingkan dengan mirip Khadijah itu ya. Fatimah itu lebih mirip Rasulullah SAW. Nah itulah gambarannya demikian. Mungkinnya Fatimah itu adalah bidadari berwujud manusia. Kemudian diantara apanya yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW nih tentang Fatimah juga nanti ada hadisnya. Fatimah itu adalah belahan jiwaku. Siapa yang membuatnya marah maka berarti dia juga membuat aku marah. Siapa yang menyakitinya berarti dia menyakitiku. Itulahnya sampai demikian ya Rasulullah SAW kepada Fatimah. Nah sekarang nih hadisnya nih. Yang pertama nih ini hadisnya ada 4. Ini yang pertama, dia yang paling panjang nih dari 4 hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna Fatimata alaiha salamu arsalat ila Abi Bakrin tas'aluhu mirasaha minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, ini kata Aisyah ya, Fatimah alaihi salam mengutus seseorang untuk datang kepada Abu Bakar menanyakan bagian warisannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Fatimah mengutus seseorang untuk datang kepada Abu Bakar menanyakan bagian warisannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan sudah di dalam hadis tadi ya, di awal hadis Muslim, hadis Bukhari juga ya. Rasulullah itu kan membisikkan bahwa ajalku sudah dekat.
Dan di hadis lainnya Rasulullah membisikannya itu adalah yang tadi juga bahwa kamulah yang apa namanya yang paling dulu menyusul di antara semua anggota keluargaku. Nah, ternyata jarak wafatnya Rasulullah SAW dengan Fatimah itu 6 bulan. Jadi tidak lama nih ya Rasulullah meninggal, 6 bulan kemudian Fatimah. Dan inilah anak kandung Rasulullah yang tersisa karena semuanya sudah meninggal lebih dulu. Ya Qasim, Ibrahim, apalagi mereka meninggal ketika masih anak-anak. Zainab, siapa tadi, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Ruqayyah itu sudah meninggal. Dari semua anak kandung Rasulullah SAW itu semuanya meninggal mendahului Rasulullah SAW kecuali Fatimah. Dan ternyata juga tidak lama ya Rasulullah meninggal, 6 bulan kemudian Fatimah menyusul. Fatimah juga mengalami sakit dulunya sebelum meninggal. Fatimah itu sakitnya kemudian meninggal di usia 27 28 lah gitulah ya, 27 28, masih mudanya, masih sangat muda, 27 28 tahun. Menikahnya umur 19 ya, umur 19, meninggal sekitar 27 28, anaknya 5 ya, Hasan, Husain, Muhsin, Zainab dan Ummu Kulsum. Nah berarti ini kejadian ini berarti kan tidak lama setelah Rasulullah meninggal, Fatimah mengutus seseorang untuk menanyakan bagian warisnya dari ya tentu peninggalan Rasulullah ya, bagian waris dari peninggalan itu Rasulullah SAW, yaitu mimma afa Allahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini, fai namanya, fai. Istilahnya fai ya. Nah, ada istilah, ada fai, ada diat, ada jizyah, zakat. Nah, semacam itulah ya nama-nama. Kalau diat itu sodakoh atau tebusan orang yang melakukan orang yang kena hukum kisos. Kalau anggota keluarga korban memaafkan, maka si pelaku disebutnya membayar diat. Misalnya ini si A membunuh si B, kisos berarti harus dihukum mati. Tapi nah, pengadilan Islam gitunya, pengadilan Islam hakimnya itu biasanya gitunya menganjurkan anggota keluarganya untuk memaafkan. Ini keluarganya itu oleh hakim itu dianjurkan untuk memaafkan pelaku. Apabila keluarga korban memaafkan, maka si pelaku harus membayar, nah sebutannya bayarlah sodako itu diat. Kalau jizyah itu pajak yang diberlakukan oleh pemerintah khusus kepada orang-orang kafir. Karena kalau orang Islamnya mereka itu zakat, infak, sodako kepada pemerintah. Di mana pemerintah ini wadahnya untuk zakat, infak, sedekah itu adalah ada Baitul Mal namanya. Baitul Mal itu rumah harta. Rumah hartanya Lin RZ punten. Rumah harta pemerintah ya tahu gitu mah. Nah, bagi orang-orang kafir yang berada di bawah pemerintahan Islam ini, nah mereka kan orang kafir nggak ada zakat, infak, sedekah, maka pemerintah memberlakukan pajak. Itu double, zakat, infak, sedekah, pajak, ongkoh, ribu atau gitu mah. Kalau orang Islam zakat, infak, sedekah, nggak ada pajak bagi mereka. Kalau kafir pajak karena mereka tidak ada zakat, infak, sedekah. Nah, kalau fai ini adalah 1/5
Humus, terkenal mungkin ini humus. Ya, humus, arti kata humus itu seperlima. Seperlima dari gonimah itu hak Nabi. Hak Allah disebutnya, itu bagian Allah. Nah, oleh Allah diserahkan kepada Nabi. Jadi apabila berperang kemudian mendapatkan gonimah, nah maka seperlimanya itu fai disebutnya. Nah, itu khusus bagian Nabi. Nah, Aisyah, Fatimah itu mengutus seseorangnya kepada Abu Bakar menanyakan bagian warisannya dari Nabi, mimma afa Allahu ala Rasulullah SAW, yaitu harta fai, namanya ya, harta fai yang diberikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyata tulubu sodakotan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alati bil madinati wa fadak. Nah, Fatimah itu meminta sebidang tanah di Madinah, ya, dan satu lagi fadak disebutnya, ya, berbentuk apalah gitunya, ya, harta kekayaan. Nah, ini minta, Fatimah itu minta bagian waris, itu bagian waris saya dari, kan Nabi juga punya harta, karena Nabi itu punya bagian dari seperlimanya dari setiap gonimah yang didapatkan setiap kali berperang. Nyawama bakia min khumusi Khaybaro. Nah, dan apa namanya, seperlima dari rampasan perang Khaybar. Nah, Abu Bakar mengatakan seperti ini. Faqala Abu Bakrin, inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la nurithu. Tapi kebayangnya bagaimana Abu Bakar bicara kepada Fatimah. Ini Abu Bakar mengatakan seperti ini. Ini di depan Ali bin Abi Thalib, ya, di depan suaminya nih. Di depan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW itu tidak mewariskan. Ya, Rasulullah SAW itu tidak mewariskan. Rasulullah kan punya harta. Seperlima dari gonimah kan banyak. Ya, seperlima dari gonimah itu sangat banyak gitu ya. Sementara gonimah ini kan dibagi-bagi kan kepada mereka yang ikut berperang. Nah, seperlimanya itu hak Allah. Ya, oleh Allah diberikan kepada Rasulullah. Nah, Abu Bakar mengatakan, la nurasu, kami tidak akan mewariskan atau memberikan harta warisan. Matarokna, ini nih Rasulullah SAW. Abu Bakar mengatakan, inna Rasulullah SAW kola. Jadi ini bukan perkataan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Ini sabda Nabi berarti ini. Inna la nurisu, kami tidak mewariskan. Wama tarokna fahuwa sodakotun. Harta-harta yang aku tinggalkan itu jadi sodakoh. Bukan jadi harta warisnya, bukan, karena Rasulullah itu tidak mewariskan. Wama tarokna fahuwa sodakotun, apa yang kami tinggalkan itu adalah sodakoh. Innama ya'kulu alu Muhammadin min hadzal mal, hanyalah keluarga Muhammad itu makan dari harta ini, yakni malallah, yaitu harta milik Allah. Tafai itu harta milik Allah. Tadinya saya sebutkan bahwa setiap kali berperang lalu dapat gonimah atau rampasan perang, seperlimanya, fainya itu milik Allah. Nah, dari situlah Nabi makan. Ya, sesungguhnya keluarga Muhammad itu makan dari harta ini, yaitu harta milik Allah. Jadi kan mau diwariskan bagaimana, disebutnya ini harta milik Allah, masa diwariskan? Laisa lahum an yazidu alal ma'akali. Nah, bagi keluarga Muhammad itu tidak lebih ya dari yang dimakannya itu dari sana saja. Keluarga Nabi itu makannya dari harta fai.
Nah, sampai di situnya sabda Nabinya sampai di situ. Sesungguhnya keluarga Muhammad itu makan dari harta Allah ini. Laisa lahum an yazidu alal ma'kali, dan bagi keluarga aku mereka tidak makan di luar harta ini. Nah, sampai di sana sabda Nabinya. Kemudian Abu Bakar melanjutkan, wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min shadaqatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam allati kanat alaiha fi ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya aku demi Allah tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah sedikit pun dari sodakoh-sodakoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala uliman fiha bima amila fiha rasul wala amilanna, dan aku akan mengamalkan, menjalankan harta peninggalan Nabi itu bima amila fiha Rasulullah SAW, sebagaimana dulu Rasulullah menjalankannya. Wa haqqahum fa tasyahada Aliun. Nah, saat itu Ali bin Abi Thalib ini ada. Kemudian Ali bersaksi, fa tasyahada, jadi mendengar Abu Bakar mengatakan demikian, Ali kemudian bersaksi. Beliau Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna qad arafna ya Abu Bakrin fadilataka, sesungguhnya kami telah mengetahui wahai Abu Bakar keutamaanmu. Fa zakara qarabatahum min Rasulillahi SAW wa haqqahum. Kemudian dia menerangkan keluarga dekat Rasulullah SAW serta hak-hak mereka. Fatakallama Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar berkata, fakolanya wallazi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillahi SAW ahabu ilayya min an asila min qarabati. Wah, iyalah ini Abu Bakar nih. Kemudian Abu Bakar berkata, demi yang jiwaku berada di tangannya, keluarga besar Nabi lebih aku sukai untuk aku ini tersambung apa namanya ya, tetap menjaga hubungan. Keluarga besar Nabi lebih aku sukai untuk aku tetap tersambung menjaga hubungan dengan mereka dibandingkan dengan keluarga besarku sendiri. Ini Abu Bakar mengatakan demikian. Ya, sesungguhnya keluarga besar Nabi lebih aku sukai untuk aku tetap tersambung berhubungan dengan semuanya dibandingkan dengan keluargaku sendiri. Nah, ini hadis pertama ya, maka judulnya ini Imam Bukhari ini judulnya itu sebetulnya bab ini adalah keutamaan keluarga besar Nabi, babu manaqibi qorobatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebetulnya di sini di dalam kitab Fathul Bari ini siapa saja itunya mereka keluarga besar Nabi, banyak ternyata, sangat banyak lah. Dari ini nih, dari paman-pamannya Hamzah, Al-Abbas gitu ya, itu termasuk keluarga besar Nabinya. Hamzah itu Al-Abbas, kemudian Zubair bin Awam, kemudian istri-istrinya, anak-anaknya, hingga menantunya, hingga ke cucunya. Itu keluarga besarnya itu sangat banyak. Nah, seperti inilah Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka Abu Bakar itu tetap menjaga dan artinya memuliakan, menghormati, memuliakan keluarga besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Abu Lahab, Abu Thalib enggak kan? Abu Lahab dan Abu Thalib. Abu Thalib udah kafir. Abu Thalib ternyata bukan nama asli, ya sama. Itu juga dinisbahkan kepada Thalib anaknya. Anak Abu Thalib itu Thalib, Uqail, Ali, Ja'far, ada 4. Abu Thalib ini anak tertua.
Ya Abu Thalib, Muqil, Ali, Ja'far bungsunya itu anak-anak Abu Thalib. Yang muslimnya, nah itu diakuisisi, diakuisisi. Nah itulah itu termasuknya keluarga besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa saja ahli warisnya sama saja dengan yang lain. Ini seorang suami, seorang ayah meninggal, maka ahli warisnya kalau bagi ahli waris sama dengan yang lain. Nah, di sini Fatimah menanyakan mana bagian warisan saya. Ternyata ya, dia minta kan kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Rasulullah bersabda, aku tidak mewariskan. Semua harta peninggalanku itu jadi sodakoh. Khusus Nabi ya, beliau itu tidak mewariskan. Dan di mana Fatimah tahu kan ada sebidang tanah lah di Madinah milik Rasulullah SAW. Nah minta bagian warisannya yang itu. Nah, kata Abu Bakar ya, Rasulullah bersabda, kami tidak mewariskan. Wa ma tarokna fahuwa sodakotun. Apa yang kami tinggalkan, semua harta peninggalan Rasulullah akhirnya itu adalah sodakoh, tidak menjadi tidak menjadi harta warisan. Itu baru satu hadisnya nih. Nah, kalau ini hadis pertamanya, ini menunjukkan semua keluarga besarnya, Ahlul Bait. Nah, gitulah sebutannya Ahlul Bait. Keluarga besar Rasulullah itu ada mendapat sebutan Ahlul Bait. Kalau arti kata Ahlul Bait itu penghuni rumah sih. Tapi maknanya bukan itu Ahlul Bait. Istilah gitunya kalau mendengar Ahlul Bait, itu keluarga besar Rasulullah SAW. Yang ternyata ya seperti inilah, seperti yang diungkapkan oleh Abu Bakar. Semua anggota keluarga besar Nabi dihormati, dimuliakan, sampai Abu Bakar mengatakan demikian, demi yang jiwaku berada di tangannya, keluarga besar Rasulullah SAW itu lebih aku sukai untuk aku tetap berhubungan dibandingkan dengan keluarga besarku sendiri. Nah, ini memang belum ke spesifik Fatimah gitunya, belum nih. Ini menunjukkan semua Ahlul Bait itu seperti inilah, itu keutamaannya yang diungkapkan oleh Abu Bakar dengan kata-kata demikian tadi. Aku lebih menyukai, aku lebih artinya lahnya ke keluarga Nabi daripada keluargaku sendiri. Nah ini juga kan berdasarnya, ini kan berdasar dari bahwa mencintai Nabi itu kan harus lebih dibandingkan mencintai siapapun. Maka wajarlah hanya kalau Abu Bakar itu ya sebagai khalifah juga sekaligus, kan ini kan sebagai khalifahnya Abu Bakar. Nah, sekaligus juga ya itulah memberi pelajarannya, menghormati, memuliakan Ahlul Bait, keluarga besar Nabi. Ya, sekarang banyak yang mengaku turunannya dan minta dimuliakan. Keturunan keberapa juga silsilahnya di mana? Orang Garut ngaku gitu. Wah, ini mana hubungan anak itu? Sok. Orang Panjalu ya ngaku Ahlul Bait. Aja dulu nih, baru satunya, ada 3 lagi. Nah, nanti yang berikutnya, nah itu ini hadis kedua nanti masih tentang Ahlul Bait juga. Nah, berikutnya itu nanti barunya lebih spesifik tentang Fatimah. Ya, banyak ternyata Fatimah itu gelarnya, sebutannya banyak, bukan 1-2. Yang paling terkenal adalah Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra itu bisa artinya bunga. Ya bunga lah, indah, cantik pasti kan gitunya Fatimah Az-Zahra. Bisa juga Az-Zahra ini artinya bersinar, berseri,
terang gitulah Fatimah itu ya. Gitu. Ya itulah gitu ya anak. Aduh, putri kandung Rasulullah SAW ya, yang tadi di awalnya sudah disebutkan Fatimah Az-Zahra itu adalah pemimpin seluruh perempuan penghuni surga, di mana perempuan penghuni surga disebutnya perempuan dunia, ya perempuan yang berasal dari dunia gitu kemudian masuk surga. Perempuan dunia saja itu lebih baik daripada bidadari yang Allah ciptakan di surga. Perempuan dunia itu lebih baiknya daripada bidadari yang Allah ciptakan di surga. Dari semua perempuan ini, inilah sosok pemimpinnya nanti, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ya Az-Zahra masih mencrang, kurang si mencrangnya segalanya sangat ya cantik, berindah, bercahaya pokoknya lah.